Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovita Wulandari dengan NPM A2A023008. Izin untuk mempresentasikan materi-materi yang telah kami pelajari sewaktu kuliah. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester statistik pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Noyamanzah. Adapun PowerPoint yang telah saya siapkan yaitu yang pertama itu kita mempelajari tentang uji validitas dan reliabilitas. Menurut Supardi, uji validitas yaitu ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Adapun jenis validitas, yang pertama ada validitas isi atau kokuler. Yang kedua itu ada validitas konstruksi. Yang ketiga validitas ada sekarang atau empiris. Dan yang keempat adalah validitas prediksi. Nah, valid tidaknya sebuah data harus dibandingkan dengan R-tabel dengan ketentuan nilai R hitung lebih dari R-tabel. Maka soal tersebut dapat kita katakan valid. Contoh, sebuah soal menunjukkan nilai R hitungnya 0,863. Nah, lebih besar dari 0,632. Maka dikatakan R-tabel dapat disimpulkan bahwa butir instrumen penilaian soal tersebut adalah valid. Adapun langkah-langkah untuk menguji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu, kita siapkan dulu data Excel yang akan digunakan uji validitasnya. Yang kedua, data Excel kita salin ke aplikasi SPSS. Lalu yang ketiga, klik Analyze, Correlate, lalu kita klik Bivariate. Dan yang keempat, pindahkan data ke tabel variabel dengan cara klik tanda panah, kemudian kita klik OK. Dan yang kedua adalah uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas kita gunakan yaitu mengukur pada waktu yang berlainan, hasilnya akan tetap sama. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita siapkan dulu data yang akan kita uji reliabilitas, lalu kita salin data yang di Excel itu, kita salin ke aplikasi SPSS. Lalu kita klik Analyze, Scale, lalu Reliability Analyze. Nah, setelah itu kita pindahkan semua data kecuali data skor ke tabel variabel dengan cara klik tanda panah, kemudian klik statistik, lalu kita checklist atau kita centang scale if item deleted, lalu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, lalu kami juga mempelajari tentang materi uji normalitas dan uji homogenitas. Bapak Dr. Noyamanzah pernah menjelaskan tujuan uji normalitas untuk kita dapat menilai sebaran data pada seluruh kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Nah, hal ini selaras dengan pendapat Kadir yang menyatakan bahwa sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tidak normal. Nah, adapun teknik analisis yang wajib
yaitu yang pertama uji T atau uji t-test, dan yang kedua itu uji F atau uji serentak, atau disebut juga uji model atau uji ANOVA. Nah, adapun asumsi distribusi normal yang pertama, uji normalitas data dengan uji Lilliefors. Yang kedua, uji normalitas data Galat taksiran dengan uji Lilliefors. Dan yang ketiga, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Lalu selanjutnya, uji normalitas dengan chi-square. Dan yang terakhir, uji normalitas dengan Chi-plot. Nah, adapun langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh Bapak Noemanzah untuk pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan aplikasi SPSS, yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan data Excel yang akan dilakukan pengujian normalitas. Nah, yang kedua, salin data Excel ke aplikasi SPSS. Lalu yang ketiga, klik Analyze, lalu pilih non-parametric test, lalu legasi dialog, lalu satu sampel key S. Nah, selanjutnya kita pindahkan semua data ke tabel test variable list pada test distribution, lalu klik normal, lalu klik OK. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama, atau kita sebut homogen. Nah, uji homogen sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan untuk menjaga kompabilitas, terutama pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata. Adapun jenis-jenis uji homogenitas yang telah dijelaskan, yaitu yang pertama homogenitas teori, lalu homogenitas kelompok atau grup, adapun homogenitas data atau homogenitas varian. Adapun ketentuan homogenitas data, yaitu data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikasinya. Nah, yang menyatakan bahwa yang pertama nilai signifikasi P harus lebih besar dari 0,05. Nah, maka menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau kita sebut homogen. Sedangkan jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka menunjukkan bahwa kelompok data berasal dari populasi dengan varian yang berbeda atau bisa disebut tidak homogen. Nah, adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menguji homogenitas dengan aplikasi SPSS. Yang pertama itu buat data view, misalnya sebagai data berikut. Data berisi 3 variabel, yaitu nama, tes awal, dan tes akhir. Nah, yang terdiri dari 15 sampel kontrol dan 15 sampel perlakuan. Nah, dilakukan uji homogenitas pada data awal dan tes akhir untuk memastikan data kedua berasal dari populasi yang sama. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu, klik Compare Mean, lalu kita klik One Way ANOVA, lalu kita masukkan variabel yang diujikan pada kolom Independent List, lalu masukkan variabel yang membedakan kelompok ke kolom faktor, lalu klik Option,
lalu kita centang homogeneity of variances, lalu continue, dan oke. Lalu adapun materi yang diajarkan oleh Bapak Noemanzah yaitu tentang analisis regresi. Beliau menjelaskan bahwa analisis regresi ialah analisis yang bertujuan untuk mencari pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini setara pula dengan pendapat dalam buku Kadir halaman 175 tahun 2015 yang menyatakan bahwa analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas prediktor terhadap variabel tak bebas atau disebut kriterion. Nah, adapun jenis-jenis analisis regresi yaitu analisis regresi anarek atau sederhana, analisis regresi ganda 2 prediktor. Yang ketiga, analisis ganda 3 prediktor. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita lalui untuk menganalisis regresi. Tentunya dengan aplikasi SPSS ya teman-teman. Yang pertama itu, siapkan dulu data Excel yang akan digunakan pengujian normalitasnya. Lalu kita salin data Excel ke data view, lalu beri nama variabel X dan Y pada variabel view. Lalu kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu kita klik lagi Linear. Selanjutnya kita pindahkan variabel X ke kotak dependent dan variabel Y ke kotak independent. Lalu kita pilih klik statistik dan kita checklist atau kita centang di model fit R square change. Lalu kita pilih descriptive dan estimates, lalu kita klik continue, lalu kita pilih OK. Dan selanjutnya kita masukkan variabel Y ke dependent list dan X ke independent list, lalu klik option, dan kita pilih test for linearity, lalu kita klik OK. Dan selanjutnya Bapak Noemanzah juga mengajarkan tentang pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Nah, uji perbedaan dua parameter rata-rata salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklasifikasikan. Adapun jenis-jenis dari dua parameter rata-rata. Jenis pertama, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Yang kedua, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak bebas. Lalu yang ketiga, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen atau biasa disebut dengan heterogen. Langkah-langkah uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, siapkan dulu data Excel yang akan dilakukan pengujian. Lalu, kita masukkan data itu ke aplikasi SPSS. Klik Analyze, Compare Mean, lalu Independent Sample T-Test. Lalu, langkah selanjutnya, masukkan masing-masing data ke dalam test variabel S dan grouping variabel. Lalu klik Define Group. Dan terakhir kita isikan angka pada masing-masing grup. Lalu kita klik Continue dan klik OK. Baik, selanjutnya. Adapun materi yang telah dibahas yaitu
analisis varians. Nah, seperti yang dijelaskan dalam buku Kadir, analisis varian yaitu salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis. Nah, mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel untuk lebih dari 2 kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex facto. Adapun jenis analisis varians, yaitu yang pertama analisis varians satu jalan. Teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih. Secara tak langsung, pengujian hipotesis menggunakan uji F. Dan yang kedua, analisis varian salah satu grup within treatment. Teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada klaster kelompok dalam jumlah yang sama, setiap kelompok diberikan perlakuan-perlakuan. Lalu yang jenis ketiga, ada analisis varian 2 jalan. Teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel, baik menggunakan two-factor design atau treatment by level design, baik dalam penelitian eksperimen maupun klausal komparatif. Adapun langkah-langkah yang telah dijelaskan ketika di kelas, yaitu yang pertama, tentunya kita menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, siapkan data Excel yang akan dilakukan pengujian, lalu masukkan data tersebut ke SPSS, lalu kita klik Analyze, Compare Mean, lalu One Way ANOVA. Masukkan masing-masing data ke dalam dependent list dan faktor. Lalu selanjutnya kita klik Post Hop-nya, lalu kita centang 2K, lalu pada kolom significance level masukkan 0,05. Setelah itu kita klik option, lalu centang deskriptif, homogen, atau of variant test, lalu kita pilih OK. Nah, berikut tadi adalah merupakan materi yang telah dibahas oleh dosen saya yang bernama Bapak Dr. Noe Manzah selama pertemuan 1 semester. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.